Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, ini yang tidak masuk siapa saja? Sudah ada, sudah, alhamdulillah. Sudah siap mulai pelajaran? Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu untuk doa dipimpin oleh saudari Vio. Untuk saudari Vio bisa maju ke depan. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah, terima kasih Mbak Vio. Tepuk tangan untuk Mbak Vio. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya dan diharuskan apa? Berdoa. Agar apa? Agar supaya apa yang kita pelajari mendapatkan apa? Mendapatkan berkah, mendapatkan pahala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Kebetulan di kelas ini ada apa? Teman yang berbeda agama. Teman yang berbeda agama, yaitu Mas Foren sama Mbak Chelsea. Tidak apa-apa, nanti berdoanya sesuai keyakinan masing-masing. Kalau kita doanya agama Islam seperti tadi, diawali dengan Bismillah, Alhamdulillah, terserah. Nah, bagi Mbak Chelsea sama Mas Foren, doanya sesuai apa? Sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Coba sampean amati gambar ini. Apa yang kalian amati di gambar tersebut? Yang pertama apa? Yang kedua apa? Bagaimana sikap kalian jika ada teman atau orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan? Apa sikap kalian? Apalagi? Membantu, mengobati lukanya, apalagi? Membawa ke rumah sakit, apalagi? Memberi makanan, apalagi? Memberi uang, apalagi? Memberikan obat, menjenguk. Intinya apa? Sikap kalian mempunyai toleransi yang tinggi ketika melihat teman yang sedang apa? Terkena musibah, membutuhkan bantuan. Yang kedua, mengapa kita perlu saling menolong? Mengapa? Ayo, mengapa kita perlu saling menolong? Agar tidak cemburu. Apalagi? Agar kerukunan terjaga. Bagus, Mas Lukman. Ayo, kelompok Al-Malik. Apa? Mengapa kita perlu saling menolong? Banyak teman dari kelompok Ar-Rahman. Ayo, siapa lagi? Kelompok Al-Qudus. Ayo, Mbak Mira, Mbak Yelsi, Mbak Cim. Agar mempererat toleransi, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Karena kita dinamakan makhluk apa? Makhluk sosial yang saling membutuhkan. Sama seperti tangan. Saya punya tangan apa enggak? Coba diangkat tangannya. Ada berapa? Ada 10 jari. Contoh gini. Kalau tangan sampean yang kiri gatal, ya, sini gatal. Sing garuk tangan yang mana? Masa yang kiri? Tangannya
Butuh minta pertolongan apa enggak? Berarti kita tidak mampu apa? Berdiri sendiri. Makanya di sini mengapa kita harus saling menolong? Berarti intinya kita sebagai makhluk sosial tidak boleh untuk tidak menolong, karena manfaatnya banyak menolong. Ya, sudah paham masalah gambar ini ya? Nah, sekarang kita beralih. Nah, ini dari awal kita sudah berdoa segala macam. Kalian sudah berjanji, ditanya sudah siap. Kita awali dengan berdoa. Nah, tujuan kita hari ini, pembelajaran hari ini adalah apa? Yang pertama, dapat menjelaskan makna senang menolong orang lain dengan benar. Yang nomor dua apa? Nah, ini apa? Menunjukkan bagaimana ekspresi kalian ketika sampean menolong teman yang sedang kesusahan? Cemberut, apa, senang, apa gimana? Jadi tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah menunjukkan contoh sikap senang menolong orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir apa? Sudah ini ya, diingat. Ada berapa tujuan pembelajaran kita? Ada 3. Nah, ini kita lihat dulu. Nanti disimak baik-baik ya. Nanti disimak baik-baik. Kalian telah belajar tentang pentingnya salam. Menyebarkan salam menjadikan kita saling menyayangi. Kira-kira apa lagi perilaku yang dapat menjadikan kita saling menyayangi? Iya, menolong orang lain. Mari kita pelajari. Simak baik-baik videonya ini. Nanti ada tugas per kelompok terkait ini. Ya. Senang menolong orang lain. Menurutmu bagaimana seharusnya sikap kita jika ada teman atau orang lain yang membutuhkan pertolongan? Mengapa kita perlu saling menolong? Sahabat solih, kita senang jika memiliki sahabat. Kita hidup bertetangga. Kita juga berada di tengah masyarakat. Seyogyanya, kita harus saling tolong-menolong. Rasulullah memberikan teladan dan contoh buat kita. Beliau selalu membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Disimak betul itu kata-katanya. Tetangganya yang sakit. Padahal tetangganya itu berbeda agama dan sangat membenci Nabi. Allah juga memerintahkan kita untuk saling menolong. Dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jelas tadi ya. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Menolong korban bencana banjir dan lain sebagainya. Allah melarang kita untuk saling menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Amati gambar itu. Misalnya, bekerja sama saat ulangan, atau contek-mencontek, diskusi, dan menganggap pendapatnya yang paling benar. Tidak boleh. Demikian materi kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka menolong itu apa ya? Memberikan pinjaman apa? Pen atau buku atau apa?
terserah. Intinya kita harus mempunyai sifat suka menolong. Selanjutnya, sikap apa? Adalah ini membantu titik. Berarti kita boleh menolong kepada orang yang ini ya, membutuhkan seperti apa contohnya? Seperti apa? Orang yang terkena banjir dibantu, terkena gempa, apalagi jatuh, apalagi apa? Banyak ya, membantu orang yang membutuhkan pertolongan seperti kecelakaan, apalagi tertimpa longsor, apalagi gagal ginjal, ya apa? Nggak apa-apa, namanya juga apa? Memberikan pertolongan. Anak-anak kita senang jika memiliki sahabat, kita hidup bertetangga. Jika berada di tengah masyarakat, seharusnya kita hidup tidak boleh tidak boleh menjadi orang yang acuh tak acuh, sombong. Itu tidak Kita harus mempunyai apa? Mempunyai jiwa sosial yang tinggi, betul Luqman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan, bukan dalam hal kejelekan atau keburukan. Ada yang tahu dalilnya? Saling tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan tidak boleh saling tolong menolong atau membantu dalam hal kejelekan atau keburukan. Tahu? Ada yang tahu dalilnya? Ini ada di Al-Quran surat Al-Maidah, contoh ayat kedua, ayat 2. Ada yang tahu? Lukman, Mbak Vio, Mas Nabil, Jim, Mbak Mira, ada yang tahu? Kita lihat sama-sama. Apa? Dibaca. A'udzubillahi dulu. Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'ud. Ini perintahnya. Perintah siapa? Kalau di agama lain, Mas Foren sama Mbak Chelsea, perintah membantu tolong menolong dalam hal kebaikan bisa menunjukkan bisa. Apa Mbak Chelsea? Kata siapa? Ada di dalam Alkitab. Sama di dalam Al-Quran juga. Kita tidak pandang itu agama Islam, agama Kristen, sama saling tolong menolong, saling membantu. Di Al-Quran sudah jelas loh, Al-Maidah ayat berapa? 2. Artinya apa dibaca? Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Sudah, berhenti di sini dulu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang dianjurkan oleh Allah, yang dianjurkan oleh Tuhannya Mas Foren sama Mbak Chelsea sama-sama mengajarkan saling tolong
menolong dalam hal kebaikan. Nggak mungkin kan Mas Foren sama Mbak Chelsea disuruh sama pendetanya, Mas Foren, Mbak Chelsea, nyampe rumah nanti mencuri ayamnya tetangga. Ada enggak disuruh gitu? Enggak ada. Mbak Chelsea sama Mas Foren kalau ketemu orang di jalan jatuh, dibiarkan saja. Kenapa? Karena beneran agama. Ada enggak perintah seperti itu? Enggak ada. Ya, ini bersifat umum. Bersifat umum. Jadi, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ini bersifat umum kepada siapapun, agama apapun. Semuanya memerintahkan untuk saling menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Kalau orang kita Islam, ketakwaan. Ya. Kalau orang di luar kita enggak tahu apa itu namanya, mungkin pendekatan atau apa terserah. Dan jangan terus lanjutannya contohnya apa? Ayo kelompok Ar-Rahman, contohnya apa? Yang tidak boleh menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, contohnya apa? Yang lainnya dipikir dulu. Sekarang kelompok Ar-Rahman bisa? Ya, bisa? Tidak membantu mencuri barang. Ar-Rahim bisa? Apa contohnya? Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Contohnya apa? Oh, tidak boleh membantu disuruh membuli anak. Oh, kebetulan di sini banyak yang membuli ya. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kelompok Al-Qudus apa? Mbak Mira bisa menjawab? Apa bisa? Tidak menyuruh temannya untuk berkelahi. Al-Malik apa? Menolong mencuri bebek. Ya tidak apa-apa, yang penting itu kan perbuatan dosa. Ya, itu tidak boleh. Ini tidak boleh. Nah, sekarang Pak Guru akan berikan tugas pada kalian tentang apa yang sudah kalian simak tadi. Ya. Nih. Ini ada 2 lembar pertanyaan atau soal, nanti dijawab sama kelompoknya. Nanti setelah selesai mengerjakan ini, ditempel di lembaran yang sudah ada nama sesuai kelompoknya. Kalau Ar-Rahman ya ditempel di lembaran Ar-Rahman, kalau Ar-Rahim ditempel di lembaran yang bernama Ar-Rahim, dan seterusnya Al-Qudus dan juga Al-Malik. Jadi nanti diskusikan ke teman kalian seperti yang sudah kalian lihat tadi. Ya, paham ya? Nih, dikerjakan. Nanti ada yang maju terserah, Pak Lukman atau dengan siapa. Dah, dibuka. Setelah selesai, nanti boleh diwarnai. Ya, ini diwarnai. Bukan temennya yang diwarnai, tapi kertas ini kok koncone sampean warnai. Ya. Enggak apa-apa, Mbak Chelsea juga ikut menjawab, enggak apa-apa. Ini enggak ada berkaitan dengan akidah atau keyakinan. Ini hanya berkaitan dengan apa? Sosial. Kehidupan kita sehari-hari seharusnya seperti apa? Nah, jadi tolong diingat-ingat tadi video yang sudah sampai lihat tadi. Sudah, monggo bisa dikerjakan. Kerjakan kelompok, enggak boleh dikerjakan sendiri-sendiri. Dikerjakan kelompok. Tuh. Ayo didiskusikan dengan temennya Mas Nabil. Dibaca soalnya seperti apa. Sudah? Ada sudah selesai? Belum. Waktunya kurang 10 menit ya. Agak dipercepat, tapi jangan terlalu. Nah, ayo. Setelah ini hasil diskusi, hasil
kalian didiskusikan ke depan, maju anak 2 ya, membacakan hasil diskusi kalian. Waktu terus berjalan ya, sembari menunggu temannya yang belum selesai, tolong bisa maju dari kelompok Ar-Rahman, bisa 2 anak yang mewakili untuk memberikan hasil diskusi kalian. Lukman sama Fauzi bisa maju, ayo ke depan. Salam dulu, sebutkan nama, sebutkan kelompok, baru menyebutkan hasil diskusi kalian. Dari Lukman dulu, ayo. Yang lainnya diam, yang lainnya didengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami dari kelompok mendiskusikan akan membacakan hasil diskusi. Yang pertama, nomor 1, dia beragama Islam, dia mempunyai saudara yang beragama Islam. Musim hujan, rumah kurang mengerti apakah boleh membantu kalian membantu, bahkan boleh karena kita sedang manusia tidak bisa dan membantu menyeberangnya. ya. Nah, boleh langsung ditempel untuk sini. Ini ada, ayo Fauzi dibantu, ayo ditempel di sini. Guntingnya diambil. Selanjutnya persiapan kelompok Ar-Rahim ya. Jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu tinggi. Saluk. Guntingnya diambil. Guntingnya Fauzi, guntingnya diambil. Persiapan kelompok Ar-Rahim ya. Yes. Jim. Ya, alhamdulillah tugas kelompok kita sudah selesai semua ya. Ini kelompok apa? Ar-Rahman, Al-Qudus, Al-Mari. dari semua yang sampean kerjakan tadi, semua jawaban, semua pertanyaan dan jawaban yang ada di dalam ini, semuanya berkaitan tentang apa tadi? Intinya apa? Suka menolong. Jadi jawaban sampai di sini semuanya ini, ya, dari kelompok Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus, Al-Malik, kesimpulannya di sini nanti. Ini tadi kan mengerjakannya bersama. Sekarang kita mengerjakannya sendiri-sendiri. Jadi tugas individu. Ini kelompok Ar-Rahman ada 6 anggota. Ya, ini dikerjakan nama, nomor absen, kelas, semester, jangan lupa diisi.
Ya. Ini kelompok Ar-Rahim berjumlah 5 anggota. Tulis nama, nomor absen, kelas. Ini kelompok Al-Qudus ada 4 anggota, 4 personil. Oh, kosong sebentar. Sakti bisa kosong itu. Ini sudah. Gimana? Sudah semua? Sudah. Oh, sudah bisa dikumpulkan ke ketua kelompoknya. Sini Lukman, sini Mbak Vio, situ Mbak Mira, sini Mas Nabil. Ayo dikumpulkan ke depan. Saya. Nah, dari hasil yang kalian sudah kerjakan ini, tadi yang pertama sudah kerja kelompok, hasil diskusi kalian. Ini hasilnya. Mandiri sudah tadi juga dikumpulkan. Nah, kesimpulan dari awal sampai akhir materi hari ini adalah dilihat di layar. Ya, ini kesimpulannya. Ini tadi ada yang jawab ini baik sekali tadi ini. Saya tidak nyangka kalian bisa menjawab ini nanti. Tadi kan bisa menjawab ini tadi. Yang pertama kesimpulannya adalah suka menolong orang lain, artinya membantu orang yang membutuhkan. Jadi kesimpulan dari awal sampai akhir itu ini. Ya, yang kedua apa? Allah Subhanahu wa taala kita untuk saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Saya kesimpulannya sudah tadi ini. Yang ketiga, hikmah senang menolong orang lain, yaitu pertama saya Allah, saya orang tua, saya orang lain. Alhamdulillah. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang kita inginkan dan semoga apa yang menjadi yang sudah kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum betul-betul saya akhiri, ya, apa tadi pembelajaran kita hari ini tadi apa? Suka menolong orang lain. Jadi intinya ketika nanti sampean sudah pulang dari sini di masyarakat nanti atau di rumah, nah ini sampean harus memberikan contoh yang baik ya dalam kehidupan sehari-hari untuk menolong orang lain. Tidak boleh memandang apa tadi? Agama, fisik, suku, bangsa, ras, apalagi antar golongan. Jadi intinya seperti tadi ya, tidak boleh membeda-bedakan. Jadi pembelajaran hari ini sudah selesai. Tadi mudah-mudahan mendapatkan berkah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, materi selanjutnya apa? Mengagendakan materi yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu jadi pertemuan kedepannya menerangkan tentang ciri-ciri orang. Paham semua? Apa kalian senang hari ini? Senang. Apa kalian semangat belajar hari ini? Semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, berdoa. Boleh dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh tadi Mbak Vio, sekarang Mas Lukman boleh memimpin doa. Yang berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sudah, Mas Lukman duduk. Sekian dari Pak Guru. Apabila dari awal sampai akhir ada kata-kata yang kurang berkenan atau apapun itu, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh pulang, hati-hati di jalan, tidak boleh bergurau ya.